gembira adalah obat yang manjur. Jadi membuat kita sehat kalau senang, termasuk awet muda. Dan tidak tahu awet tua juga ya. Video ini berjudul Antara Vaksin dan Terapi Plasma Konvalesen untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Cara kerja vaksin COVID-19 adalah merangsang pembentukan kekebalan tubuh terhadap serangan virus corona, sehingga apabila terpapar, seseorang akan bisa terhindar dari penularan ataupun sakit berat akibat virus corona. Vaksin corona yang sudah masuk dan akan masuk untuk digunakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia itu ada 6. Masing-masingnya adalah produksi dari PT Bio Farma Persero, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer Inc. and BioNTech, dan Sinovac Biotech Limited. Saat video ini dibuat, akhir-akhir ini di Indonesia ramai diperbincangkan mengenai terapi plasma konvalesen untuk penyembuhan COVID-19. Di negara-negara lain, contohnya Cina dan Korea Selatan, terapi tersebut sudah dilakukan dan berhasil. Di Indonesia sudah juga dilakukan sebagai alternatif penyembuhan COVID-19, meskipun belum marak, karena masih diperlukan dorongan dari pemerintah. Terapi plasma konvalesen adalah merupakan alternatif penyembuhan penyakit COVID-19 selain pencegahannya dengan menggunakan vaksin yang sudah saya sebutkan tadi. Terapi plasma itu sebenarnya sudah dilakukan sejak seabad yang lalu untuk penyembuhan penyakit-penyakit difteri, MERS, SARS, H1N1, flu burung, dan Ebola. Penyembuhan COVID-19 dengan sistem terapi plasma konvalesen itu mudah dilakukan. Caranya adalah dengan mengambil plasma darah dari penyintas, yaitu orang yang telah sembuh dari sakit corona dengan syarat-syarat tertentu, untuk kemudian ditransfusikan kepada recipients atau orang yang menderita sakit corona agar juga menjadi sembuh. Plasma darah itu dapat diperoleh dengan cara mengolah atau menyaring darah yang didonorkan oleh pendonor darah. Plasma darah tersebut warnanya kekuning-kuningan. Pendonor dapat mendonorkan darahnya sebanyak 500 cc atau kurang tergantung dari kondisi si pendonor. Plasma dari darah pendonor sebanyak 500 cc tersebut dapat digunakan untuk menyembuhkan 1-3 orang dengan 1 atau 2 kali terapi, tergantung dari kondisi recipients atau kondisi si sakit. Syarat dari penyembuhan dengan sistem terapi ini adalah bahwa plasma darah dari pendonor harus match dengan data medis recipients. Salah satunya harus memperhatikan golongan darah si pendonor dan recipients. Lamanya waktu perawatan dengan menggunakan terapi plasma itu lebih singkat dibanding jika dirawat dengan cara isolasi, baik itu isolasi secara mandiri maupun isolasi di rumah sakit, yang diberi obat-obatan, vitamin, menu makanan yang baik, berjemur sinar matahari, dan lain-lain sesuai prosedur baku yang selama ini dilakukan. Angka kematian dengan sistem terapi plasma ini juga lebih rendah dibanding perawatan dengan cara isolasi tersebut. Keunggulan lain dari terapi plasma konvalesen adalah mampu menyembuhkan orang yang sakit corona berat dan yang sudah kritis, apalagi yang tidak sakit berat, dan dapat digunakan sebagai vaksin juga, disebut vaksin pasif, di mana plasma darah menyebabkan adanya penyerangan kepada virus corona yang masuk ke tubuh. Meski terapi plasma konvalesen ini belum diumumkan secara resmi, karena saat ini dalam masa uji klinis, di mana RSPAD dan ID sedang mengadakan uji klinis, namun data yang ada memperlihatkan bahwa keberhasilan dari terapi plasma ini sekitar 75%. Penyintas yang dapat diambil darahnya adalah orang yang berumur antara 18 sampai dengan 60 tahun dengan berat badan minimal 55 kg. Diutamakan laki-laki.
karena kalau wanita syaratnya adalah yang belum pernah hamil. Syarat lainnya adalah setelah dinyatakan sembuh dan data dari laboratoriumnya memenuhi syarat, maka hasil tes swab yang kedua juga harus negatif. Dan titer antibodinya minimal harus 1/160. Dari lumayan banyaknya persyaratan sebagai pendonor dari penyintas, maka yang lolos tes dan yang memenuhi syarat sebagai pendonor itu lebih sedikit dibanding yang tidak memenuhi syarat. Hanya sekitar 30 sampai dengan 40% saja. Sehingga oleh karenanya, karena lengkapnya persyaratan, maka efek samping dari menjadi pendonor itu hampir tidak ada. Dan seperti yang sudah saya singgung tadi, penyembuhan COVID-19 dengan menggunakan terapi plasma konvalesen itu mudah dilakukan. Justru yang agak sulit itu adalah mencari pendonor darahnya karena persyaratannya lumayan banyak. Kemudian 2 minggu setelah mendonorkan darah, pendonor tersebut sudah bisa mendonorkan darahnya kembali. Dan dalam jangka waktu 6 bulan, pendonor dapat mendonorkan darahnya beberapa kali. Untuk mendonorkan darahnya, calon pendonor bisa datang ke PMI atau ke rumah sakit untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Sebagai informasi, yang dilakukan biasanya adalah orang yang sudah sembuh dari sakit, dalam hal ini disebut penyintas, akan diminta sebagai pendonor darah kepada yang masih sakit untuk dilakukan terapi plasma konvalesen. Jika yang bersangkutan bersedia, maka yang bersangkutan akan dites darahnya di laboratorium, dan jika memenuhi syarat, yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai pendonor darah untuk mendonorkan darahnya. Untuk diketahui, saat ini pemerintah sedang menyiapkan bank darah untuk keperluan terapi plasma COVID-19. Saat ini PMI dan RSUD Jember, PMI Solo, PMI Tangerang Selatan, RSCM, RS Fatmawati, RSPAD, dan PMI Pusat di DKI siap menerima donor darah untuk terapi plasma COVID-19. Demikian juga dengan rumah-rumah sakit di Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, dan juga Makassar. Siap menerima donor darah sekaligus siap melayani terapi plasma konvalesen buat penderita COVID-19. Beberapa waktu lalu, personil TNI Kodim Balikpapan telah mendonorkan darahnya di Balikpapan. 10 personil TNI AD Buleleng, termasuk dandimnya, mendonorkan darahnya di Rumah Sakit TNI AD Singaraja, Bali. Kini masyarakat sudah mulai sadar. Di Jawa Tengah sudah banyak permintaan dari pasien COVID-19 yang ingin diterapi plasma konvalesen. Daftar tunggu di RSCM DKI Jakarta 118 orang. Pendonor darahnya sebanyak 50 orang. Syarat pengajuan untuk terapi plasma COVID-19 harus diajukan oleh dokter yang merawat si sakit atas nama rumah sakit. Sebagaimana yang sudah saya singgung tadi, untuk menggalakkan penyembuhan penyakit COVID-19 dengan menggunakan terapi plasma konvalesen itu, untuk saat ini perlu dorongan dari pemerintah. Mengapa dunia dan juga pemerintah kita saat video ini dibuat lebih cenderung memilih cara vaksinasi untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang vaksin-vaksinnya baru saja ditemukan dibanding penyembuhan dengan cara lama dan sudah bisa langsung dapat dilakukan saat pandemi muncul, yaitu dengan sistem terapi plasma? Tentunya kecenderungan lebih memilih vaksin tersebut karena adanya banyak faktor. Kalau menurut opini saya, terlepas dari adanya pendapat bahwa pandemi COVID-19 ini adalah konspirasi dari orang-orang yang ingin menguasai atau ingin mengendalikan dunia demi bisnisnya langgeng, maka faktornya adalah yang pertama adalah karena pemerintah kita mengikuti kecenderungan yang dipilih oleh banyak negara di dunia. Yang kedua, adanya faktor bisnis dari pihak-pihak tertentu yang dalam hal ini adalah pengusaha. Sebab untuk terapi plasma konvalesen, faktor bisnisnya sangat kecil. Untuk mempercepat penanggulangan pandemi COVID-19, saya yakin segala cara akan dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh kita semua, termasuk menggunakan sistem terapi plasma konvalesen. Ada baiknya juga buat yang terpapar COVID-19
Meminum air hangat termasuk minum susu hangat secukupnya, sehari semalam total sekitar 2 liter. Baik juga air putih hangatnya dicampur dengan jeruk nipis, atau 1 gelas air putih hangat dicampur dengan 1 atau 2 tetes minyak kayu putih. Memakan bawang putih dengan cara mengunyah, menghisap-hisap garam, dan lain-lain, baik untuk dilakukan sebagai pelengkap upaya penyembuhan selama diisolasi. Meminum air putih hangat termasuk meminum susu hangat total 2 liter per hari. Meminum air putih hangat yang dicampur jeruk nipis atau dicampur minyak kayu putih. Kebiasaan memakan bawang putih dan memakan jambu biji merah baik juga dilakukan oleh orang yang sehat sebagai upaya pertahanan tubuh terhadap kemungkinan serangan virus COVID-19. Demikianlah video ini yang berjudul Antara Vaksin dan Terapi Plasma Konvalesen untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Semoga video ini bermanfaat. Sampai di sini saya akhiri video ini. Sampai bertemu kembali di video yang lain di channel ini. Bye-bye. Yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi membuat kita sehat kalau senang, termasuk awet muda. Dan tidak tahu awet tua juga ya. Nah ini ada 2 ruko jejer. Yang satu dipakai oleh Singse untuk pengobatan. Sebelahnya rukonya dipakai oleh dukun juga untuk pengobatan alternatif. Ternyata semua datang ke dukunnya karena bayar sesukanya. Singsenya sepi. Akhirnya Singsenya bikin spanduk, ditulis apa? Berobat di tempat ini, kalau tidak sembuh, uang kembali 30 kali lipat. Wah, mulai tanya, ini pasien-pasiennya dukun ya, berapa sekali berobat? 100.000. Loh kalau tidak sembuh, balik 3 juta. Iya. Wah, akhirnya semua pasiennya dukun pindah ke Singse. Wah, marah dukunnya. Katanya dukunnya, wis, mulai sekarang saya tidak mau kerja. Saya akan mikir terus tiap hari supaya tidak sembuh. Saya dapat 3 juta. Nah, datanglah besok ke Singse ya. Halo Singse, katanya. Saya sakit, katanya Singsenya. Sakit apa? Ini loh, lidah saya tidak bisa rasa, mati rasa. Terus Singsenya manggil asistennya ya, namanya Melan. Melan, ambil obat nomor 7. Ya, bunder hitam kayak permen. Dikasihkanlah sama Singsenya ke dukun ini. Dimut, ayo dikunyah sampai habis. Dikunyah, sudah mau habis. Dukunnya bilang gini, loh Singse, ini kok rasanya tai kucing. Ya, loh memang itu tai kucing yang saya bulat-bulat begini ya. Berarti kamu sembuh. Nah, batal dapat 3 juta ya. Waduh, dukunnya marah pulang. Besok saya akan buat lagi untuk ngakali. Singsenya datang lagi. Singse, ayo ini saya lupa ingatan, tolong sembuhkan. Oh pasti sembuh, katanya Singsenya. Panggil lagi, Melan, kasih obat nomor 7. Langsung katanya dukunnya, loh itu kan tai kucing. Loh berarti kamu ingat, sembuh kamu. Oh, batal lagi 3 juta ya. Wah, dukunnya tambah marah. Besok saya akan buat lagi untuk ngakali. Singse datang lagi. Singse, mata saya tidak bisa lihat. Tolong apa? Oh, sembuhkan, katanya Singse. Wah, kalau ini saya tidak bisa. Kamu harus ke dokter mata. Ya, ini saya kasih uang 1 juta, 10 lembar, 100 ribuan. Ayo dihitung. Begitu dipegang, loh, ini kan uang 1000-an. Oh, berarti matanya kamu kelihatan ya. Batal lagi. Singse diakali ya. Lah ini, saudara, jangan punya akal niatan yang jahat, yang jelek. Ayo punyalah hati yang tulus.